16 triliun digelontorkan dari istana, angka besar yang seolah menjadi harapan baru. Tapi benarkah ini solusi nyata untuk rakyat atau hanya obat sesaat dari Presiden Prabowo? Kita semua tahu ekonomi Indonesia sedang diuji, harga-harga naik, daya beli melemah, dan rakyat semakin terjepit. Di tengah kondisi seperti itu, Presiden Prabowo bersama jajaran menterinya meluncurkan paket stimulus 8 plus 4 plus 5 dengan nilai 16 triliun. Hadir dalam rapat bersama Bapak Presiden dan rapat dengan Pak Presiden tadi membahas terkait dengan kebijakan yang akan diambil yang kita beri nama program paket ekonomi di tahun 2025 ini yang terdiri Pemerintah dari berharap program ini bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 5,2% pada tahun ini. Tapi di balik angka-angka itu, banyak ekonom justru meragukan. Ada yang menyebut program ini hanya berdampak jangka pendek. Ada pula yang menilai langkah ini sekedar strategi politik. Jadi, mari kita bahas. Apakah paket ekonom 16 triliun ini benar-benar bisa menyelamatkan rakyat? Atau hanya jadi obat sementara? Program stimulus yang diberi nama paket ekonomi 8 plus 4 plus 5 ini diumumkan langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan setelah rapat dengan Presiden di Istana. Angkanya fantastis, 16 triliun. Isinya 8 program akselerasi di tahun 2025, 4 program yang diperpanjang ke tahun 2026, dan 5 program andalan untuk menyerap tenaga kerja. Targetnya jelas, pertumbuhan ekonomi 5,2%, sesuai dengan Undang-Undang APBN 2025. Tapi kenyataannya pemerintah sendiri sudah sempat merevisi target ke bawah menjadi 4,7 hingga 5%. Artinya dari awal saja sudah ada keraguan. Mengutip dari kontan.co.id, ekonom dari Indef, M. Rizal Taufikur Rahman, mengatakan kalau efek stimulus ini tidak akan instan. Program bantuan langsung seperti beras 10 kilo, diskon BPJS atau subsidi pekerja informal memang bisa dirasakan dalam waktu cepat, 2-3 bulan. Tapi untuk benar-benar menggerakkan ekonomi secara signifikan, butuh waktu 6-12 bulan. Apakah pemerintah siap konsisten selama itu? Sedangkan mengutip dari CNN Indonesia, dari Core Indonesia, Yusuf Randy Manilat melihat ada sisi positif Presiden Prabowo mencoba menjangkau kelompok rentan, memperkuat perlindungan sosial, dan menahan laju perlambatan ekonomi. Tapi ia juga mengingatkan kalau terlalu banyak program jangka pendek bisa jadi hanya menimbulkan dorongan sesaat. Setelah itu efeknya bisa hilang begitu saja. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Direktur Ekonomi Selyos. Mengutip dari laman bola.com, Direktur Ekonomi Selyos Nailul Huda mengatakan 2 gelombang stimulus sebelumnya dengan total 57,5 triliun ternyata tidak banyak berdampak ke konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan ekonomi kuartal 1 dan 2 tetap melambat. Jadi wajar kalau ia skeptis dengan jilid ketiga ini. Salah satu program yang disoroti adalah magang untuk 20.000 fresh graduate selama 6 bulan dengan upah setara UMP. Memang terdengar bagus, terutama untuk generasi muda yang butuh pekerjaan. Tapi bagaimana nasib mereka setelah program selesai? Apakah akan mendapatkan pekerjaan tetap atau kembali menjadi pengangguran? Disinilah letak kritik terbesar. Paket stimulus ini bisa menjadi sekedar obat sesaat, memberi rasa lega untuk sementara waktu, tapi tidak menyentuh akar masalah ekonomi Indonesia.
mulai dari produktivitas rendah, ketergantungan impor, hingga lemahnya daya saing industri lokal. 16 triliun bukanlah angka kecil. Paket ekonomi jelas menunjukkan ambisi Presiden Prabowo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tapi jika implementasinya lemah, program ini hanya akan menjadi obat sesaat, meredakan gejala tanpa menyembuhkan penyakit. Apakah stimulus ini benar-benar bisa menyelamatkan rakyat kecil? Atau hanya jadi angka besar yang lewat begitu saja tanpa bekas? Menurut kalian, apakah 16 triliun ini cukup untuk menggerakkan ekonomi Indonesia? Atau justru akan hilang seperti paket-paket sebelumnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, karena suara rakyat jauh lebih penting daripada sekedar angka di atas kertas. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.